Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang Maha Esa. Apa kabar semua? Moga-moga kalian berada di dalam keadaan sehat walafiat dan bergembira di sisi keluarga masing-masing. Oke, hari ini pantun diteruskan dengan pantun 4 rekat seperti biasa yang berbunyi, memancing sepat di tepi payah, burung gagak memakan pepaya, sayangi yang muda karena sedikit dosanya, hormati yang tua sebab banyak amalannya. Jadi ini kita bermasyarakat nih akan berhadapan dengan golongan yang muda dan golongan yang tua. Bayi yang baru lahir ke dunia adalah merupakan manusia yang termuda, karena dia baru lahir kan, masuk akal juga kan, logik sedikit. Jadi orang yang ada sudah di dunia tuh, yang bayi ini tadi menganggap mereka ini adalah abang-abang dia ataupun orang yang lebih tua daripada dia, karena dia baru lahir kan. Sedangkan yang lain-lain tuh sudah ada 2-3 hari, sudah ada 10 tahun, 20 tahun, begitu, dan seterusnya. Kemudian ada orang, contohlah ada satu orang lagi, dia ini umurnya 100 tahun. Dia paling tua di dunia. Artinya dia akan berhadapan ataupun menghadapi manusia-manusia yang muda daripada dia, karena dia paling tua kan. Jadi secara logiknya yang lain tuh menjadi muda, walaupun ada yang umur hampir-hampir dengan dia seperti 99,9 tahun, tidak genap 100 tahun kan. Jadi dia akan menganggap dia muda daripada, memang dia muda lagi, muda. Contohlah berapa saat kan kira muda dia lah. Jadi orang yang paling tua ini dia akan berhadapan dengan orang-orang muda semua. Dan ada satu golongan lagi, yaitu golongan pertengahan. Pertengahan nih yang umurnya 20, 30, 40, 50, 60 macam itu kan. Ya, golongan pertengahan dia akan berhadapan dengan ataupun menghadapi dengan manusia-manusia yang muda. Contohnya yang kanak-kanak, bayi, remaja, belia. Kemudian dia akan menghadapi juga orang-orang yang dewasa ataupun orang-orang yang tua. Kalau dia berumur 40 tahun lah contoh, jadi 41 tahun sampai ke 100 tahun itu dianggap orang-orang yang lebih tua daripada dia. Manakala kalau yang 39,9 tahun tuh sampai ke bawah, dia menganggap mereka itu adalah orang-orang muda. So dia harus melayan mereka ini dengan cara melayan orang-orang yang muda. Kita di dunia ini yang muda, kita sayangi mereka karena mereka masih belum banyak lagi melakukan dosa kan. Ya, kita menilai dia daripada segi kebaikan, bukan daripada segi keburukan. Begitu juga yang tua, kita menilai dia daripada kebaikan. Jadi yang tua kita hormat mereka karena kita beranggapan mereka telah melakukan banyak kebaikan dan banyak ibadah-ibadah berbanding dengan kita. Kalau kita 40 tahun, jadi yang lain-lain itu sudah sampai 100 tahun. Jadi ada beza 60 tahun lah kan. Jadi 60 tahun tuh bayangkanlah, mereka sudah melebihi 60 tahun punya kebaikan yang mereka lakukan berbanding dengan kita. Begitu juga bagi mereka-mereka yang dianggap muda oleh orang yang berumur 40 tahun nih. Mereka nih masih lagi, hati mereka masih lagi bersih, suci, dan dosa masih kurang lagi berbanding dengan kita. Bisa begitu kan. Kalau kanak-kanak tuh 10 tahun lah kan.
kita 40 tahun, ada beza 30 tahun kan. Jadi kanak-kanak 10 tahun tu dia perjalanan pun belum jauh. Apa-apa yang dia buat di dunia itu masih sedikit berbanding kita yang sudah lebih 30 tahun daripada dia, dan mungkin terselitlah apa benda-benda yang tidak bagus yang pernah kita lakukan. Artinya dia lebih baik daripada kita. Macam gitu. So kita sayangilah mereka. Jadi kita menilai seseorang itu pada yang muda berdasarkan kebaikan lah, bukan berdasarkan perkara-perkara yang buruk. Jadi kita menilai dia karena hati dia masih suci, bersih. Jadi kita sayangi mereka. Jangan kita menilai mereka daripada perkara-perkara yang buruk. Tapi memang tidak dapat dinafikan akan berlaku juga perkara-perkara buruk. Tapi kita tidak menilai itu. Kita tidak menilai seseorang itu berdasarkan kepada kekayaan yang dia ada, kekuasaan yang dia ada, kekuatan yang dia ada. Tetapi kita menilai seseorang itu berdasarkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya budak-budak ini dosa dia yang belum banyak lah kan, berbanding dengan kita kalau tidak diikutkan betul-betul. Dan lagi satu, kalau kita menilai seseorang itu berdasarkan kepada perkara-perkara buruk, maka akan berlaku-laku car-kacir kan. Kalau kita menganggap yang kanak-kanak ini, yang muda-muda ini, apa ini, kaki samsing lah, kaki dada lah, apa lagi, pencuri lah, dan macam-macam lagi ya, perkara-perkara yang tidak bagus, maka mereka akan memandang orang-orang tua ini seperti orang tidak guna. So last karena mereka tidak dapat melawan dengan orang yang lebih tua, sudah tentu mereka akan pasang geng habislah kita kena keroyok kan. Jadi hidup pun susahlah, kucar-kacir, tidak keamanan, macam gitu. Kemudian apabila kita menghadapi orang-orang tua ini, kita menganggap mereka telah lama hidup di dunia dan mereka telah melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Contohnya, mereka telah berpuasa banyak kali, mereka telah bersedekah, mereka telah beribadat begitu banyak sekali berbanding dengan kita. Jadi kalau 40 tahun dengan yang 100 tahun, ada beza 60 tahun kan. 60 tahun beza dia bukan sedikit lah, bukan sedikit. Kalau dia konsisten buat kebaikan setiap tahun, tentu kita akan agak sukar membobot dia. Memang susah membobot asal dia sudah orang bilang melebihi kita, melebihi daripada kita 60 tahun. Ini contoh lah kan, ini contoh saja supaya baik faham kan. Jadi kita melayan yang budak-budak ini dengan kasih sayang. Tapi kalau yang cantik-cantik perempuan, memang sayang lah kan. Kalau bini muda, memang kebanyakan sayang bini muda kan berbanding dengan itu. Dan bagi menghadapi yang tua-tua ini, kita hormatilah mereka dengan berprasangka baik, karena mereka telah melakukan banyak kebaikan dan mereka telah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada yang pernah kita lakukan. So saya kira cukuplah untuk kali ini. Moga-moga penjelasan yang dibagi sedikit sebanyak dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita bersama. Kepada mereka-mereka yang belum lagi bergabung, dimintalah untuk subscribe, karena subscribe itu adalah percuma. Dan kepada mereka-mereka yang telah subscribe, telah bergabung dengan saya ucapkan ribuan terima kasih. Moga-moga kalian insyaAllah akan berjaya di suatu hari nanti. So akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.